Hai, welcome back to Nisa Our Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman kapanpun dan dimanapun berada. Nah, di video ini kita akan membahas bab 7 mengenai cash and receivables dan akan difokuskan pada pembahasan soal E79 dan P713. Jadi, buat teman-teman yang ingin mengakses soal ini bisa langsung go to our Google Classroom karena udah diupload minggu lalu, dan juga bisa open our textbook, buku Intermediate Accounting IFRS edisi ketiga. Nah, langsung saja kita ke pembahasan soal exercise 79. Dari exercise 79 ini kita dapat mengetahui saldo ketiga akun di trial balance before adjustment of Stephen Incorporation. Jadi di sini ada accounts receivable sebanyak 80.000 di sebelah debit, ada allowance for doubtful accounts sebanyak 1.750 di sebelah debit, dan ada sales revenue sebanyak 580.000 di sebelah kredit. Nah, kenapa di sini sales revenue dilanjutkan dengan net all on credit? Karena nilai 580.000 ini sudah merupakan nilai bersih, yang mana nilai bersih itu didapatkan dari sales dikurangi sales discount dikurangi sales return. Nah, jadi didapatkanlah nilai bersih dari penjualan, yaitu 580.000. Oke, dari informasi di atas ya, informasi sebelumnya, kita diminta untuk membuat entry ya, membuat jurnal for estimated bad debt, estimasi piutang tak tertagih. Yang A berdasarkan 4% of gross account receivable. Jadi 4% dari nilai gross account receivable. Nah, jika kita melihat kata-kata 4% dari account receivable ini, kita perlu memperhatikan akun-akun yang berhubungan dengan piutang dagang. Pertama, piutang dagang itu sendiri yaitu account receivable sebanyak 80.000 di sebelah debit, dan allowance for doubtful accounts sebanyak 1.750 di sebelah debit. Nah, berapa sih estimated bad debt-nya? Seperti soalnya ya, di E ini 4% dari gross account receivable. Jadi carinya itu gampang banget. Langsung aja deh kita kalikan 80.000 ini dengan 4%. Dapatlah 3.200. Maka nilai dari estimated bad debt-nya adalah 3.200. Tapi ternyata ada di allowance for doubtful account, yang mana allowance for doubtful account ini merupakan kontra account dari aset ya. Dan saldo normalnya itu ada di sebelah kredit. Dia malah ada di sebelah debit. Maka akun yang di sebelah debit ini perlu kita tutup, sehingga harus kita kreditkan sebanyak 1.750. Jadi nilai 3.200 jika ingin kita jurnal agar mendapatkan allowance for doubtful account sebanyak 3.200, maka perlu kita tambahkan 1.750. Nah, sehingga dapatlah di sini nilainya 4.950. Nah, jadi kalau misalnya kita kreditkan, maka allowance for doubtful account di akhir periode setelah disesuaikan saldonya akan 3.200. Karena 1.750 di sebelah debit tadi dikreditkan sebanyak 4.950 di sebelah kredit ya. Bisa teman-teman bayangkan. Jadi pada saldo akhirnya itu 4.950 dikurangi 1.750 didapatkan 3.200 di sebelah kredit untuk akun allowance for doubtful account-nya. Nah, bagaimana jurnalnya? Jurnalnya juga gampang banget, tinggal debitin bad debt expense dan kreditin allowance for doubtful account sebanyak 4.950. Nah, dalam menjurnal jangan lupa untuk ikut sertakan perhitungannya juga. Nah, lalu bagaimana dengan pertanyaan yang B? Ya, based on 1% of net sales. Jadi give the entry for estimated bad debt based on 1% of net sales.
Nah, jadi yang perlu kita perhatikan adalah nilai penjualan bersih itu sendiri, yaitu net sales. Net sales-nya seperti yang kita ketahui nilainya itu adalah 580.000 di sebelah kredit. Maka untuk mendapatkan estimated bad debt-nya itu sama dengan cara sebelumnya. Langsung aja kita kalikan 1% dikali 580.000 dolar. Maka hasilnya itu bisa langsung kita jurnal bad debt expense pada allowance for doubtful account sebanyak 5.800 dolar. Nah, dan jangan lupa lagi nih, ikut sertakan perhitungannya. Nah, sekarang kita udah di problem 713 ya. Problem 713 ini lebih fokus mengenai cash. Nah, dari soal ini dapat kita ketahui bahwa saldo cash yang ada di catatan perusahaan Eagler Company pada tanggal 30 Juni 2019 itu sebanyak 3.969,85 dolar. Nah, catatan ini berbeda dengan catatan yang dikeluarkan bank atau statement of bank ya. Nah, the bank statement menunjukkan saldo kas sebanyak 4.150 dolar di periode yang sama. Kira-kira kenapa ya kedua pencatatan ini bisa berbeda? Nah, dengan demikian soal ini meminta kita untuk menyiapkan bank reconciliation pada tanggal 30 Juni 2019 ya, dan juga menyiapkan beberapa entries yang diperlukan untuk mengkoreksi. Oke, langsung aja kita coba untuk menjawabnya. Nah, lihat dulu nih yang prepare a bank reconciliation. Nah, untuk menyiapkan rekonsiliasi bank kita perlu tahu headingnya itu gimana sih bentuknya. Kalau misalnya kayak laporan laba rugi itu kan nama perusahaan, lalu kita tuliskan laporan laba rugi lalu periodenya. Kalau rekonsiliasi bank bagaimana? Nah, kalau rekonsiliasi bank itu tidak jauh beda dari laporan lainnya. Nah, kita mulai dengan nama perusahaannya dulu, lalu dilanjutkan di baris kedua bank reconciliation yang menunjukkan bahwa ini adalah rekonsiliasi bank, dan dilanjutkan dengan periodenya, kapan pencatatan ini dilakukan. Langsung kita cek nih di awal dari soal itu. Nah, dia menunjukkan adanya cash pada Eagler Company yang dicatat oleh perusahaan dan bank. Nah, kan itu beda tuh. Jadi perlu kita koreksi. Nah, biasanya dalam membuat bank reconciliation kita akan mengkoreksi saldo kas yang ada di bank terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini balance per bank pada tanggal 30 Juni itu sebanyak 4.150 dolar. Nah, untuk melanjutkan kegiatan rekonsiliasi kita perlu melihat beberapa fakta. Jangan sampai kelewatan nih faktanya. Nah, di fakta ini ada beberapa fakta yang dapat mempengaruhi saldo kas di bank dan fakta yang dapat mempengaruhi saldo kas berdasarkan pencatatan di buku perusahaan. Nah, jadi dari ketujuh fakta ini ada dua fakta yang mempengaruhi saldo pencatatan saldo kas di bank, yaitu fakta nomor 3 dan nomor 4. Nah, di nomor 3 itu ada receipt for 30th of June for $3,390 were not deposit until 2nd of July. Jadi ternyata perusahaan kita itu ada nerima kas sebanyak 3.390 dolar, tapi belum didepositin oleh si bank. Nah, belum dicatat sama si bank. Biasanya karena apa di akhir periode? Biasanya karena bank udah mau tutup buku. Jadi bank bilang, ini ada kas masuk nih, nanti dicatat awal periode berikutnya deh gitu, biar rapi gitu loh catatannya. Nah, dengan begitu maka kita perlu merekonsiliasi saldo kas yang tercatat di bank tersebut. Berarti saldo kas yang tercatat di bank tadi itu kurang kan? Karena seharusnya ada saldo kas lain yang perlu dicatatnya. Maka saldo kas 3.390 ini perlu kita tambahkan menjadi addition. Jadi additionnya itu adalah deposit in transit sebanyak 3.390. Udah ada depositnya tapi masih transit, masih belum dicatat, masih on the way.
bukan berarti cashnya belum diterima bank ya, bisa saja cashnya sudah diterima bank tapi saat bank sudah tutup buku, maka di laporannya itu akan dilaporkan untuk bulan berikutnya. Oke, lanjut ke fakta nomor 4, yaitu check outstanding on 30th of June total $2,136.05. Jadi biasanya perusahaan itu tidak lagi membayar project ya ataupun hal lainnya itu dengan cash uang tunai gitu, tidak, tapi dengan menggunakan cek secara tulis. Nah, cek ini telah perusahaan keluarkan untuk misalnya membayar persediaan barang dagangan atau membayar biaya-biaya lainnya. Tetapi orang yang menerima cek tersebut masih belum mencairkan uangnya di bank, sehingga bank masih belum mencatat pengeluaran kas dong, karena kasnya masih di bank tapi ceknya sudah kita keluarkan. Di perusahaan itu sendiri sudah mencatat bahwa ada pengeluaran uang sebesar sekian berdasarkan nilai jumlah cek ini, yaitu $2.136,05. Nah, sedangkan di bank belum dicatat, maka saldo kas di bank tersebut perlu kita sesuaikan dengan menguranginya dengan ini nilai $2.136,05. Nah, jadi deduct outstanding check sebanyak $2.136,05. Setelah kita cek nih fakta-fakta, apabila tidak ada lagi fakta-fakta yang mempengaruhi saldo bank, maka kita bisa simpulkan berapa sih saldo bank sebenarnya, saldo di bank sebenarnya yang seharusnya bank catat pada tanggal 30 Juni ini. Nah, jadi correct cash balance per bank pada tanggal 30 Juni itu adalah 5.403,95. Setelah itu kita kembali lagi ke pembahasan yang awal tuh. Kalau ada cash account of Agler Company ya, sold a ledger balance 3.969,85 pada tanggal 30 Juni 2019. Tadi kan kita mencatat yang 4.150 dari bank. Kalau sekarang kita membenahi pencatatan saldo kas yang ada di perusahaan. Jadi perusahaan itu mencatatnya 3.969,85. Itu kan masih salah. Nah, perlu kita benahi dengan beberapa fakta. Jadi kita tulis dulu di sini balance per book June 30 ya, sebanyak 3.969,85. Nah, setelah itu kita lihat fakta-fakta lain yang mempengaruhi saldo kas yang dicatat perusahaan. Yang pertama ada di fakta ke-6, bahwa a customer check for $90 had been entered as $60 in the cash receipt journal by Agler on 15th of June. Jadi pada tanggal 15 Juni itu kita itu ada menerima cek dari customer kita sebanyak $90. Kita malah catatnya kebalik jadi $60. Artinya kan kita kurang kan dalam mencatatnya. Nah, seharusnya saldo perusahaan itu bertambah 90, kita hanya menambahnya 60, sehingga selisih dari 90 dengan 60 ini harus menambah saldo kas perusahaan. Nah, jadi di sini kita tambahkan addition ya, add error in recording deposit. $90 dikurang $60 dapatlah $30 di sini. Nah, selanjutnya ada fakta di nomor 7, yaitu check number 747 in the amount of 58.2 had been entered as 582. Wah, bedanya jauh banget nih kan. Jadi kita itu mau membayar purchase of equipment. Jadi kita membeli equipment. Nah, kita mau membayar utang nih, membayar utang kita menggunakan cek. Kita bayar $58,2. Yang kita catat malah 582. Berarti kan kebanyakan kita catat. Maka selisih dari 582 dengan 58,2 ini harus menambah saldo kas kita, karena kemarin tuh kita kelebihan gitu loh nyatatnya. Yang seharusnya kita
ngeluarin 58,2 dicatat 58,2, malah kita catat 582. Berarti kas kita malah pada saat itu turunnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga harus kita tambah. Nah, jadi di sini ada error on check number 747 ya. 582 dikurang 58,2 sebanyak 523,8. Nah, ini harus menambah saldo kas berbook. Nah, fakta selanjutnya apa? Fakta selanjutnya ada a bank memo stated that bought this note for $1,200 and interest of 36 had been collected on 29th of June. Jadi di sini perlu kita baca lagi yang paling bawah. No entry had been made on Aguilar books when Baudet's note was sent to the bank for collection. Jadi ternyata pada saat kita mengkolek ya bank memo dari Baudet note for 1.200 ditambah interest 36, kita itu belum catat. Maka pada saat kita ingin merekonsiliasi bank, kita perlu mencatatnya dengan menambahkan note collection sebanyak 1.200 ditambah 36. Nah, setelah kita tambah nih, misalnya tidak ada lagi nih fakta-fakta yang mempengaruhi saldo kas yang dicatat di buku perusahaan yang menambah ya, maka bisa kita langsung jumlahkan saja balance per book 30th of June ditambahin dengan semua tambahan, semua addition. Nah, kita dapatkan di sini 5.759,65. Setelah itu kita perlu melihat fakta-fakta lain. Fakta-fakta apa yang dapat mengurangi saldo kas yang tercatat di perusahaan? Yang pertama di sini ada fakta di nomor 5. The bank had charged the Aguilar Company account for a customer uncollectible check amounting to 253,2 on 29 of June. Nah, ternyata kita itu di charge tapi belum kita catat. Nah, udah kita bayar, udah keluar nih kasnya. Maka perlu di deduction. Oke, dijadikan sebagai deduction. Jadi NSF cek 253,2 sebagai pengurang. Lalu kita lihat lagi fakta lainnya yang dapat mengurangi saldo kas yang dicatat di perusahaan, yaitu ada di sini check number 742 in the amount of 491. Nah, jadi seharusnya ya di sini kita membayarnya 491, malah kita catat 419. Kita catatnya malah kurang kan? Seharusnya kan kita bayar 491. Lalu di sini yang tercatat malah 419. Berarti selisihnya itu ada sebanyak $72 yang belum kita catat sebagai pembayar loh, sebagai pembayar utang. Maka cashnya masih perlu kita kurangi sebanyak $72. Nah, fakta selanjutnya ada the World Bank service charge. Jadi ada biaya layanan dari perbankan. Itu $25, kita tambahin $5,5. Maka didapatkan $30,5. Nah, setelah semuanya ini selesai, kita perlu mencari tahu berapa nilai kas yang benar yang seharusnya dicatat oleh perusahaan pada tanggal 30 Juni. Nah, ternyata nilai kas yang benar itu adalah 5.403,95. Setelah itu kita lihat apakah nilai the correct cash balance ya per book itu udah sama dengan cash balance per bank. Ternyata ini udah sama 540395. Nah, dengan begitu secara sekilas dapat kita katakan apa yang kita kerjakan ini sudah benar. Oke, lanjut kita ke yang B. Permintaan yang B untuk prepare any entries ya yang diperlukan. Di sini ada cash pada beberapa akun dan ada account receivable, account payable, office expense, bank charge pada cash.
Oke, kita catat dari satu persatu. Kenapa cash pada account receivable di sini 30? Jadi 30 account receivable di sini bisa kita lihat di fakta nomor 6 bahwa a customer check for $90 had been entered as $60 in the cash receipt journal. Jadi kita itu ada menerima cek dari customer sebanyak $90. Malah kita catat $60. Customer itu membayar $90 itu untuk membayar piutang dagang misalnya ya. Jadi piutang dagangnya di sini harus kita kreditkan. Karena kan kurang. Jadi gini loh, awalnya kan piutang dagangnya ada $90 di sebelah debit. Nah, lalu customernya itu mau bayar $90. Ternyata kita salah catat, kita kebalikannya, malah kita catat cash pada account receivable sebanyak $60. Kan account receivable yang $90 di sebelah debitnya masih sisa $30 kan. Nah, sisa tersebut harus kita habiskan karena tadi kita salah catat. Jadi cash pada account receivable sebanyak $30. Lalu yang account payable sebanyak 52380. Nah, itu ada di fakta nomor 7 yang check number 747 in the amount of $58.2 had been entered as $582 ya. Jadi dia kelebihan catat. Nah, jadi account payable itu hanya ada $58,2 account payable-nya di sebelah kredit. Dia malah catatnya pada saat dia bayar itu accounts payable sebanyak 582 pada cash sebanyak 582. Itu kan kelebihan tuh. Jadi account payable malah ada di sebelah debit. Kan saldo account payable di sebelah debit ada 523,80. Itu salah. Cashnya pun berkurang kelebihan sehingga perlu kita perbaiki. 52380 itu dicatat dengan cash di debit dan pada account payable di kredit sebanyak 52380. Jadi account payable tadi yang karena kesalahan kita saldonya di debit 52380 itu bisa habis gitu loh. Jadi cashnya pun tidak berlebihan yang tercatat dibanding yang keluar. Nah, lalu di sini ada not receivable sebanyak 1.200. Ya, ini ada di fakta nomor 2. Dan juga ada di interest revenue di fakta nomor 2. Nah, ini karena kita lupa catat, jadi kita perlu mencatat ulang. Jadi pencatatannya adalah cash pada not receivable sebanyak 1.200 dan interest revenue sebanyak 3.600. Jurnalnya cashnya jadinya $1.236 ya. Di sebelah debit, not receivable di sebelah kredit 1.200, interest revenue di sebelah kredit 36. Nah, selanjutnya di sini ada account receivable pada cash sebanyak 25320. Nah, 25320 ini bisa kita lihat di fakta nomor 5. The bank had charged the Aguilar Company account for a customer uncollectible check amounting to 25320. Jadi ada uncollectible checks dari customer itu. Nah, maka account receivable-nya itu perlu kita debit ulang ya sebanyak 25320 pada kita kurangin cash karena sebelumnya kan kita udah merasa terima cek nih dari customer kita bayar cek sebanyak 25320, maka kita catat cash pada account receivable 25320. Ternyata cek tersebut itu tidak bisa di-collect, uncollectible, tidak bisa dicairkan. Maka itu harus kita reverse lagi, kita balik lagi jurnalnya menjadi account receivable pada cash sebanyak $253,2. Oke, selanjutnya ada di sini account payable 72 itu berdasarkan fakta nomor 7.
72 berdasarkan fakta nomor 7 ya. Di check number 742 in the amount of $491 had been entered in the cash journal as 419. Jadi kita udah bayar 491. Malah kita catat kita bayarnya 419. Jadi kan seharusnya itu kekurangan kan? Maka kita perlu tambahkan lagi nih yang sisa tadi itu loh, yang kurang catat sebanyak selisihnya. 491 dikurang 419 yaitu $72. Jadi account payable pada cash sebanyak $72. Lalu ada juga office expense, bank charge ya. $30,5 ini dari fakta 1 dan 2 adanya bank service charge. Jadi di fakta 1 dan 2 ini langsung kita tambahkan saja 25 tambah 5,5 dapatlah $30,5. Jurnalnya office expense bank charge pada cash sebesar $30,5. Oke, jadi sekian pembahasan kita untuk soal di chapter 7. Thank you.